Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu faktor kunci dalam pembangunan bangsa ialah keluarga. Keluarga merupakan komunitas utama dan pertama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggerakkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Jambi, BKKBN Provinsi Jambi mengangkat tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam pengentasan kasus stunting di Provinsi Jambi sesuai dengan target nasional yakni sebesar 14% di tahun 2024. Memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang jatuh pada tanggal 29 Juni. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jambi menggelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Jambi. Peringatan Harganas ke-30 mengangkat tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Harganas sebagai momentum tepat dalam upaya penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan kasus stunting. Kepala BKKBN Provinsi Jambi, Yuslidar dalam sambutannya mengatakan, dalam penanganan stunting, keluarga memiliki peranan penting sebagai kekuatan ketahanan pangan. Keluarga merupakan komponen utama karena erat kaitannya dalam pemberian gizi yang baik bagi anak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya masih dalam rangkaian acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala BKKBN Provinsi Jambi. Kepada kami hormati Ibu Yuslidar SP, disilakan. Peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan momentum yang mengingatkan seluruh masyarakat akan pentingnya keluarga, sumber kekuatan untuk pembangunan bangsa. Penyelenggaraan Harganas ke-30 tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi dilaksanakan secara langsung secara seremonial untuk pertama kalinya setelah masa pandemi COVID-19 yang melanda tahun 2020 yang lalu. Pada tahun 2023 ini, Kota Jambi menjadi tuan rumah. Penyelenggaraan Harganas ke-30 tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi mengusung tema menuju keluarga bebas stunting untuk Jambi Mantap dan Indonesia Maju. Tema ini diusung sebagai suatu ajakan bagi seluruh unsur masyarakat untuk peduli dan bergotong royong membantu keluarga beresiko stunting agar terbebas dari stunting itu sendiri. Bapak Deputi dan hadirin yang saya hormati, dalam penanganan stunting, keluarga merupakan komponen utama yang sangat berperan dalam pencegahan maupun penanggulangannya. Hal ini disebabkan karena masalah gizi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan dan masa kurangnya akses keluarga untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Kami mengajak seluruh komponen, baik dari jajaran pemerintah, perguruan tinggi, swasta, insan media, dan seluruh masyarakat untuk saling bahu-membahu, saling bergotong royong dalam mengatasi permasalahan stunting yang ada di depan kita. Kita harus percaya dan yakin bahwa kita bisa mengatasi permasalahan stunting secara bersama-sama. Kepala BKKBN Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Bonifasius Prasetya Ikhtiarto mengatakan, pada upaya penurunan stunting, BKKBN sudah memunculkan berbagai inovasi. Salah satunya memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting. Baik, Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, masih dalam rangkaian penyerahan honor IMB Kota Jambi oleh Wali Kota Jambi. Dan nantinya setelah ini akan kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Jambi atas prestasi yang telah diraih sebagai nominasi nasional dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar tahun 2023. Yang terhormat Bapak Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto SSIMM untuk menyerahkan kepada Wali Kota Jambi.
Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah Kota Jambi yang telah meraih prestasi. Sekarang yang kita hadapi itu adalah stunting. Perang kita, perang melawan stunting. Kenapa? Karena itu adalah masa depan kita. Jadi kalau seandainya kita lengah, maka generasi penerus kita semua yang ada di sini ini mungkin hanya bertahan 10-20 tahun. Tapi penerus kita, anak-anak kita, kalau seandainya mereka stunting, maka mereka tidak bisa meneruskan kita. Memang betul Pak Wali Kota, ukuran yang sederhana yaitu tinggi badan dan panjang badan itu sebenarnya hanya ukuran resiko saja Pak. Memang harus ada audit kasus stunting dan rembuk stunting untuk melihat apakah anak ini benar-benar stunting. Salah satunya adalah dengan tadi tumbuh kembang otaknya tadi. Dan masukan dari Bapak tentunya akan kami bawa ke Jakarta juga Pak. Memang masih ada kesulitan dalam kita menentukan seorang anak itu stunting atau tidak stunting, sehingga menurut WHO gampangnya hanya tinggi badan dan berat badan saja. Oleh karena itu tema Harganas kita tahun ini yaitu menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Ya. Tadi disampaikan terkait dengan reward dan punishment, ini juga menarik juga. Yang berhasil meneruskan angka stunting janjinya dapat DID tapi nggak dapat, begitu ya Pak. Oleh karena itu sebenarnya BKKBN sudah memunculkan suatu inovasi juga Pak. Memang kita tidak memberikan anggaran, tapi setiap Harganas, contohnya Harganas tahun ini kita memberikan kepada kepala daerah, baik itu level provinsi maupun kabupaten kota dengan penghargaan. Contohnya kemarin dari Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Kalimantan Selatan itu mendapat penghargaan karena penurunan angka stuntingnya itu yang tertinggi di Indonesia. Nah, yang lainnya bagaimana? Kita memang punya DAK, itu di BKKBN juga punya DAK. Sedang kita pikirkan juga bagaimana reward and punishment-nya terkait dengan pemanfaatan DAK ini. Tapi yang jelas memang stunting ini adalah perang kita bersama. Oleh karena itu kita betul-betul membutuhkan bantuan kerjasama, koordinasi, kolaborasi, sinergitas. Bukan hanya di level pemerintah saja, tapi juga dengan semua pihak yang terkait, termasuk para akademisi, termasuk juga para pihak swasta, termasuk juga komponen-komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena stunting ini, saya berkali-kali mengatakan, ini bukan program pemerintah. Kalau program pemerintah, selesai masuk pemerintahan, selesai sudah. Tapi ini program bangsa kita. Jadi angka 14% itu hanya sasaran antara saja. Yang pasti stunting ya kalau bisa harus 0. Karena itu adalah masa depan dari bangsa kita. Jadi program ini program bangsa kita, oleh karena itu tidak hanya tergantung kepada pemerintah. Diperlukanlah kerjasama dan koordinasi antar semua pihak yang terkait. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi bersama dinas dan instansi terkait akan terus berjuang. Keluarga adalah satuan terkecil di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kalau ketika keluarganya itu sejahtera, bahagia, terpenuhi sandang pangan, tidak ada anaknya yang menganggur, anaknya sekolah semuanya, insya Allah ada bahagia di situ. Ketika keluarganya bahagia, lalu RT RW-nya juga rukun dan damai. Masuk lagi ke kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itulah Indonesia yang sebenarnya. Kalau ketika semuanya sudah aman, nyaman, damai, bahagia, sejahtera, maka tujuan bernegara akan tercapai. Karena negara itu adalah menuju masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Saya hari ini menyampaikan terima kasih tak terhingga atas dukungan-dukungan dari masyarakat Provinsi Jambi, dukungan dari keluarga-keluarga yang sangat ingin maju bersama-sama. Bapak sekalian, hari ini stunting kita cukup luar biasa turun, tetapi kita belum bisa senang karena kita masih berjuang. Kita harus mencapai target yang telah ditetapkan. Dan BKBN juga luar biasa sudah
all out sekali saya kira dengan seluruh jajaran dari pemerintah kabupaten kota. Kemudian juga alhamdulillah juga tingkat kemiskinan kita juga turun di bulan ini, yang tadinya naik yang sekarang tinggal di 7,58, yang tadinya 7,7. Nah, ini pertanda baik untuk kita semua. Termasuk juga angka pengangguran juga mengalami penurunan. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kemiskinan ekstrim ini juga tugas kita semua, sebab ekstrim ini adalah kemiskinan yang paling bawah. Di bawah lagi teman-teman kita yang dapat PKH. Nah, bayangkan. Jadi tugas kita semua adalah bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat keluarga-keluarga kita yang memang ada yang susah, ada yang senang, ada yang belum stabil dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan dengan semangat Harganas kali ini, insya Allah kita bersama-sama akan bersatu padu mewujudkan Indonesia dan Jambi yang kita cintai menuju Indonesia Emas 2045. Akhirnya pada semua pihak yang terkait yang sudah luar biasa terlibat dalam acara ini, kami haturkan terima kasih. Tak terhingga ada Ibu Wakil Wali Kota. Ibu Wali Kota ada bang? Oh Jogja, oh nengok anak. Paham, anak juga bagian dari keluarga yang harus disentuh kapanpun. Terima kasih. Saya kira Pak Wali, karena tahun ini Pak Wali Kota tuan rumahnya, dan hutan kota kita ini juga hutan kota luar biasa yang bisa digunakan untuk event-event apapun di sini. Terima kasih. Mohon maaf dan selamat Harganas tahun ini. Mudah-mudahan Allah nantiasa ridho dan berikan rahmat untuk kita semua. Wali Kota Jambi Syarif Fasya dalam sambutannya mengatakan, untuk mengatasi stunting, seluruh sumber daya harus bersatu. Pemerintah Kota Jambi juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan stunting, salah satunya melalui posyandu. Saya berpikir bahwasanya kita ini semua ini harus ada musuh yang harus dihadapin. Ya. Kalau tidak ada musuh yang dihadapi, maka tidak akan ada persatuan kekompakan. Dulu waktu Indonesia akan merebut kemerdekaan, musuh kita sudah jelas. Jadi semua sumber daya yang ada bersatu untuk bagaimana membebaskan bangsa ini, mengusir penjajah. Ya. Setelah itu tidak ada musuh lagi. Ya. Setelah itu tidak ada musuh lagi. Sehingga kadangkala kita sudah santai dan lain sebagainya. Kemudian kita dikejutkan lagi oleh wabah Covid. Ya, wabah Covid dimulai tahun 2020. Semua bersatu, ya. Sehingga Covid yang di dunia luar belum selesai, kita sudah selesai. Ya. Kemudian kita bisa meminimalisir semua korban dan lain sebagainya. Ya. Karena ada musuh, ya. Nah, saat ini Presiden kita Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa stunting menjadi musuh. Ya, stunting menjadi musuh. Kalau kita melihat bahwa kadangkala stunting ini adalah hal-hal yang biasa di kehidupan, di keseharian kita. Ya. Kita tidak sadar kadangkala. Mungkin ada yang pertumbuhannya agak terlambat, posturnya seperti apa, daya pikirnya lemah. Kita tidak sadar kalau itu stunting. Kita berpikir, oh kalau dia lambat mikirnya, oh lemot, ya. Mungkin dia ini pemalas, sering main game dan lain sebagainya, ya. Hobinya main game, nonton TV dan lain sebagainya, sehingga lemot. Ini tidak stunting, ya. Kemudian ada anak kecil yang tidak mau menangis, bayi, oh bagus pendiam anaknya, pintar, ya. Kecil-kecil sudah tidak nyusahin, tidak nangis, padahal dia tidak nangis itu berbahaya, iya kan? Dia kurang gizi, pertumbuhannya telat dan lain sebagainya, ada penyakit sehingga dia tidak menangis, ya. Nah, kadang-kala kesadaran ini yang kita tidak ketahui. Salah satu kendala dalam mengantisipasi stunting adalah kesulitan dalam mengategorikan anak yang termasuk stunting.
Saat ini ukurannya hanya dari tinggi dan berat badan. Yang jelas kita akan terus mensupport, ya, mendukung Provinsi Jambi karena penurunan angka stuntingnya di Jambi termasuk luar biasa ya. Karena terakhir angkanya sudah 18%. Saya optimis ya dengan dukungan bukan hanya dari BKKBN, tadi seperti saya sampaikan, semua pihak terlibat itu 14% bukan hanya 14%, mungkin bisa di bawah 14% akan tercapai untuk Provinsi Jambi ini gitu. Memang yang disampaikan Pak Wali Kota tadi betul. Cuma itu kan susah di lapangan. Sehingga WHO menyampaikan cara mudah untuk mendeteksi ya, belum memutuskan bahwa anak itu stunting itu adalah dengan tinggi badan dan ukuran badan yang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi kalau bayi itu dia berat badannya ketika lahir dia harus di atas 2,5 kg. Kalau panjang bayi itu harus di atas 48 cm. Nah, apakah setelah itu akan stunting atau enggak stunting? Memang harus dilihat dari pertumbuhan kembang otaknya. Oleh karena itu kita punya namanya audit kasus stunting dan rembuk stunting. Jadi setelah kita punya listnya keluarga risiko stunting, anak-anak balita yang berstunting karena tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai, barulah kita cek tumbuh kembangnya bagaimana otaknya, bagaimana kecepatan dalam bermainnya, kecepatan dalam membaca, menulis atau dan lain-lainnya, atau bagaimana mereka beraktivitasnya, bersosialisasinya. Itu diukur melalui audit kasus stunting dan juga rembuk stunting begitu. Lebih banyak kepada semuanya pola asuh dan sanitasi dan rumah ya. Karena kalau udah di gizi Jambi ini nggak ada kekurangan, makanan nggak ada kekurangan. Di sini bukan daerah rawan pangan atau tahan pangan, ya. Di sini makanan tersedia. Tapi bagaimana mengemas makanan itu masuk kepada mulut balita balita. Oleh karena itu perlu ada perubahan pola pikir, pola mindset dalam pola pengasuhan anaknya. Ini yang menjadi bagian penting mungkin seperti itu. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pada pengentasan stunting, pemerintah Provinsi Jambi optimis dapat menurunkan angka stunting hingga 12% pada tahun 2024. Pertama, stunting ini kan sudah menjadi target nasional, bahwa seluruh stunting di daerah kabupaten kota dengan tim Satgas yang sudah ada. Nah, ini kita memang berharap mengintervensi untuk kita tekan ya jumlah yang ada ini kita turunkan. Yang kedua, langkah kedua kita adalah tentu stunting ini kan tidak boleh muncul lagi. Cara bagaimana? Pertama, ibu-ibu hamil kita. Stunting tidak hanya ditemukan pada orang yang tidak bergizi, tapi juga ada kelainan genetik juga ada yang stunting kan. Oleh karena itu saya kira kampanye-kampanye kesehatan ketika mereka mulai hamil, menyusui, mulai kita lakukan. Termasuk juga calon pengantin kita. Juga ini perlu dikampanye bagaimana dia jadi seorang ibu yang sehat. Ya, ketika menikah dia sudah jadi orang yang sudah siap untuk hamil dan menyusui, sehingga asupan gizinya juga sudah terjamin tentunya. Ya, jadi oleh karena itu kita berharap tim Satgas yang sudah ada dari kabupaten kota ini, Bupati Wali Kota dengan BKBN berkolaborasi bersama-sama semua masyarakat, dan hari ini juga ada Bapak Asuh. Saya kira Bapak Asuh juga kita harapkan bisa mengintervensi itu semuanya. Mendukung upaya Indonesia bebas stunting, pemerintah Kota Jambi juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan stunting sebagai musuh bersama. Program nasional kita fokus ke penanganan stunting ya. Saya kira stunting ini harus dijadikan musuh bersama. Jadi tidak bisa parsial seperti bagaimana kita menangani COVID. Jadi semua terlibat, TNI, Polri semua. Jadi stunting ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua, masyarakat pun juga seperti itu. Ya, jadi mari kita jadikan stunting ini musuh bersama sehingga penanganannya akan lebih cepat lagi. Ya, tidak terlalu lama. Dan kami pemerintah siap untuk berada di garda terdepan, tapi kami juga menghimbau pemerintah pusat bagi daerah yang sudah menangani stunting signifikan, berikan rewards ya, berikan rewards seperti dana DID, DAK dan lain sebagainya. Jadi semangat Bupati, Wali Kota, Gubernur ini. Jangan sampai kita sudah pasang badan di depan tapi tidak ada penghargaan reward untuk yang berprestasi ini nanti. Itu saja pesan kami. Terima kasih. Provinsi Jambi termasuk daerah yang angka stuntingnya termasuk rendah. Sehingga Jambi optimis mampu menurunkan angka stunting di bawah rata-rata nasional. Kalau kita melihat kan sumber stunting itu ada dua. Pertama
faktor kesehatan yang tidak optimal. Yang kedua, faktor nutrisi. Artinya makanan yang tidak bergizi, makanan yang kurang, dan juga faktor pola asuh. Kalau di Indonesia, karena ini masalah stunting itu lebih kepada juga perilaku. Bagaimana merubah perilaku, tentunya ini semua diharapkan bukan hanya menjadi tugas BKKBN sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 di mana BKKBN menjadi Ketua Percepatan Penurunan Stunting. Ini tugas kita bersama, dan tadi Pak Deputi menyampaikan sekarang ini kan kita sudah melaksanakan pendataan keluarga. Nah, dengan adanya data itu kita akan bisa bekerja juga lebih terarah. Kalau kita melihat dari data SSGE tahun 2022 kan Jambi itu 16% ya Bu ya, 18%, dan kita harus menurunkan menjadi 12% pada tahun 2024. Jadi sekitar 6% lagi yang harus diturunkan. Ini bukan suatu hal yang sederhana. Artinya semua harus bersinergi, berkolaborasi bagaimana caranya ini bisa turun. Dan ini kita BKKBN punya data. Bagaimana, karena itu tadi berkaitan juga dengan perubahan perilaku. Mulai dari kebersihan, air bersih, rumah sehat, dan seterusnya seperti itu. Karena itu sangat mempengaruhi kepada faktor stunting. Nah, inilah yang diharapkan, apalagi nanti pada tahun 2045 menuju Indonesia Emas, di mana kita berharap SDM kita semuanya berkualitas. Tidak ada lagi kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ibaratnya tertinggal dari, dan kita berharap menjadi nomor 5 terkuat di dunia ya dalam hal menuju ekonomi yang lebih bagus seperti itu. Untuk momentum Harganas ke-30 tingkat Provinsi Jambi ini, tentu harapan BKKBN Provinsi Jambi dapat melakukan sosialisasi dan KIE kepada masyarakat luas tentang bagaimana caranya kita menurunkan angka stunting di Provinsi Jambi. Kalau secara data kita sudah bisa menurunkan angka di 18%, mudah-mudahan nanti berdasarkan RPJMD Provinsi 12% dapat kita capai di tahun 2024. Dan alhamdulillah kegiatan ini sangat meriah, dihadiri semua warga masyarakat yang ada di Kota Jambi. Sekitar 500 orang hadir di dalam di hutan Kota Jambi ini. Tentu kami BKKBN sangat berbangga hati, ternyata antusias dari masyarakat cukup baik, dan masyarakat berarti masih perlu dengan sosialisasi yang diberikan oleh BKKBN Provinsi. Untuk mundur, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada peringatan Harganas ke-30, turut pula dilakukan penandatanganan sekolah lansia, serta penyerahan penghargaan untuk beberapa kategori lomba. Salah satunya penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Terbaik, jenjang SLTA MA Sederajat. Juara ketiga, MAN 2 Kota Jambi. Alhamdulillah, hari ini hari Harganas MAN 2 Kota Jambi dapat juara 3. Banyak kita lakukan, pertama membuat tim di MAN 2 Kota Jambi, kemudian program-program SSK juga kita lakukan, terutama pencegahan agar jangan ada narkoba, jangan ada stunting, kemudian ada bullying, kemudian tidak ada pendidikan dini. Sehingga program ini kita benar-benar dari MAN 2 Kota Jambi kita dukung. Alhamdulillah hari ini pengumuman dan kita dapat juara 3. Tentunya ucapan terima kasih pada tim MAN 2 Kota Jambi. Kategori capaian pelayanan KB. Melalui berbagai kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan percepatan pengentasan stunting dapat dilakukan dan Indonesia bebas stunting dapat terwujud. Tak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga diharapkan dengan dilaksanakannya Hari Keluarga Nasional ini dapat menghasilkan output berupa penambahan wawasan serta kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun keluarga yang peduli akan tumbuh kembang anak secara baik, yang mana nantinya akan berdampak pada penurunan angka prevalensi stunting di tahun 2024 sesuai target nasional yakni sebesar 14%. Sampai di sini Dinamika Jambi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.